prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini sore, itu menjelang pulang, jadi posisi masih tetap ngantuk. Jadi ada ice breaking sebentar ya. Sebelum kita adakan pembuatan keyakinan kelas, kita adakan ice breaking. Clue-nya adalah ikutin jawaban saya, ikutin jawaban saya. Jadi kalau saya kasih tepuk tangan, kamu tinggal jawab berapa, nanti kamu tinggal 1, 2, 3 dan sebagainya. Tepuk tangan saya. Ingat? Oke. Berapa? 3. Salah. Jadi jawabannya 1. Ada berapa? 2. Mantap. Ada berapa kali itu? 3. Mantap. 3. Ada berapa itu? 3. Berapa? 1. Sudah ngerti? Baik, sekarang ice breaking yang kedua. Ya, ice breaking yang kedua. Kuncinya adalah jawaban salah, tangan betul. Oke? Kamu tinggal begini tangannya kalau jawaban ini salah, ini betul. Ini betul, ini salah. Kalau saya bilang, dulunya itu. Jawaban salah, tangan salah. 2 tambah 5. Jawabannya Andira tepat. Oke, lagi. Ulangi, gerak bareng. Jawaban betul. Ya. Jawaban betul. Tangan salah. 2 tambah 2. Ya, yang betul adalah jawabannya 4 karena ini kan salah. Jadi kamu jawab 4. Satu kali lagi. Jawaban salah, tangan betul. 5 tambah 3. Ya, sudah oke. Kamu tinggal ikutin kunci dari jawaban. Baik, kita lanjutkan pada hari ini. Kita akan buat keyakinan kelas di mana kalian punya hak, semuanya punya hak untuk apa sih yang menjadi rambu-rambu kelas kita ini. Kira-kira kelas kita ini mau dibikin sportif atau tinggal aturan misalnya. Jadi keinginannya gimana? Mau sportif? Baik. Jadi kita akan buat keyakinan kelas. Jadi masing-masing membuatkan satu clip note ya. Jadi saya bagikan, nanti tinggal ditulis kemudian ditempel. Siapa yang bawa pena? Bawa pena semua? Oke, sekarang saya minta tolong Mbak. Agak cepat gerakannya. Oke, yang sudah dapat flip note-nya dengan pena sudah ada, langsung ditulis menurut kamu mau seperti apa. Jadi nanti kita simpulkan.
Ya, satu-satu. Oke, sudah terbagi semua. Silakan ditulis. Kasih nama. Kasih nama. Ya, kasih nama kalian. Kasih nama. Kemudian ditulis keyakinan kamu untuk membuat keyakinan kelas. Oke, saya hitung mundur. 10 mundur. 10 9. Satu saja keyakinan kelas kamu. 8 7 6 5 4. Yang sudah langsung tempel. Satu-satu bergilir. Oke, silakan selanjutnya. Yang rapi, terus kasih nama ya. Oke, tempel lagi. Ya. Double tip. Nah ini Aden. Baik, kita bacakan dari Diska. Menghargai teman beda agama berarti toleransi. Oke, bagus. Alda, menghargai pembelajaran. Ini maksudnya apa ini? Menghargai pembelajaran? Menghargai waktu belajar berlangsung. Gimana Alda? Menghargai pembelajaran artinya masuk tepat waktu atau gimana ini? Alda? Kalau ada guru yang menjelaskan gitu Pak Oh, tidak berisik sendiri gitu ya, tidak repot sendiri gitu loh. Oke, terima kasih. Menggunakan teknologi dengan baik dan untuk hal yang positif. Bagus, artinya Android atau gadget Anda itu digunakan semestinya dan punya nilai yang positif ya. Iya Pak. Baik, kemudian bekerja sama menjaga kebersihan kelas, luar biasa untuk kebersihan. Lalu disiplin terhadap waktu. Disiplin terhadap waktu terkait dengan kedisiplinan tepat waktu maksudnya. Yakin untuk mendengarkan penjelasan materi dari guru. Mbak Noviana, yakin untuk mendengarkan penjelasan materi dari guru. Ini sama dengan Mbak Alda, menghargai pembelajaran. Artinya fokus. Kemudian kerjasama dan kolaborasi, luar biasa kerjasama dan kolaborasi oleh Sally Marcelina. Kemudian Juliana, menghargai pendapat teman, toleransi. Dea, meningkatkan motivasi belajar dalam kelas. Ya, jangan ngantuan terus. Jadi biar ada motivasinya. Linda, saling menghormati dan menghargai, sama dengan toleransi. Ayu, Andira, saya yakin
mengelola emosi merupakan upaya meningkatkan harmonisasi dan kekompakan kelas. Ya, jadi terwujudnya itu karena dia ada apa namanya? Iya, komunikasi yang baik, kekompakan yang baik, harmonis, dan luar biasa. Terus bisa saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Sama dengan Agil ini sama dengan yang toleransi. Ayu dia berada dalam satu keyakinan, saling menghormati, sama toleransi. Jangan satu keyakinan ya, tapi saling menghormati, menghargai. Kemudian dengan disiplin akan dapat membuat lingkungan yang positif dan meningkatkan kemampuan belajar yang baik. Ya, disiplin intinya. Yakin untuk mencoba hal baru, cara belajar yang lebih baik di kelas. Elsa, hal yang baru untuk dapat meningkatkan belajar yang lebih baik. Oke. Kemudian Tira, saling menghormati dan menghargai, toleransi. Noviana, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, luar biasa. Kemudian Sri Ayu, menghargai. Ya, ini nanti kita langsung kumpulkan yang sudah satu jenis ya. Kemudian menghargai satu dengan yang lain. Menghargai satu dengan yang lain, ini toleransi. 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 Kemudian saling menghargai dan sportif, toleransi. Saling menghargai semua pendapat teman, toleransi. Menghormati semua guru dan saling menghargai sesama teman, toleransi dan patuh dalam pembelajaran tadi ya. Oke. Peduli satu sama lain, sama ya. Oke, saya ambil. Kerjasama dan kolaborasi, kekompakan ya. Ini sama dengan Mbak Ayu Andira. Mana tadi? Nah ini Ayu Andira, itu satu. Kemudian menghargai proses belajar. Kita gabungkan sini, menghargai mana Mbak Eka tadi? Eka Alga ya tadi ya. Mana Alga? Itu di Bapak Abi. Saya ambil ya. Iya. Ada di ujung sebelah sana. Ini aja dulu. Semangat istiqomah. Ngapain ini semangat istiqomah ini? Maksudnya? Siapa itu? Ren. Semangat istiqomah. Apa ini? Mengajak? Oh gitu. Jadi istiqomah berbuat kebaikan ya. Oke. Apabila saya tidak terlambat ke sekolah, saya yakin tidak akan mendapat hukuman dari wali kelas. Wali kelasnya masih memberikan hukuman? Masih ada sekarang? Kita coba untuk tidak memberikan hukuman. Jadi ini kita spill ke sini. Baik. Nah, ini adalah hasil dari proses keyakinan kelas. Nanti ini sudah kita sepakati karena jumlahnya adalah segini. Kedepannya tetap harus diikuti dan dipatuhi. Setuju? Setuju. Biasa. Terima kasih atas inisiatifnya membuat keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang, mulai semester ini kita berikan kolaborasi, keseragaman, kemudian motivasi belajar, kemudian saling menghargai dan menghormati. Jadi nanti ada konsekuensinya. Kalau misalkan kalian lari dari jalur ini, maka Bapak akan mengingatkan bahasanya ini adalah keyakinan yang kalian buat. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri Buatebo yang alhamdulillah
berkenan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga panjang umur, sehingga dengan berbagai macam nikmat ini kita gunakan, kita manfaatkan hanya untuk Allah, dan mudah-mudahan keimanan kita meningkat. Amin. Dan selanjutnya selawat beserta salam tak lupa marilah kita kirimkan ke arwah junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurah pada beliau dan pada keluarga sehingga kita jadi sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sebagai pembuka perlu kita adakan ice breaking untuk menggugah semangat kita memulai pertemuan kali ini dengan tujuan merefresh apa yang ada dalam benak kita untuk supaya cair kembali. Jadi ikutin clue dari suara saya. Clue-nya adalah petunjuknya saya tepuk tangan. Jadi tepuk tangan nanti Bapak Ibu konsentrasinya adalah pertanyaan saya. Jadi kalau saya bilang, kalau saya berapa? 1. Berapa? 3. 1. Saya ulang lagi. Ada berapa? 2. 3. Berapa? 1. Jawabannya betul. 1 kali lagi. Ada berapa? 2. Betul. Ada yang masih bingung? Clue-nya adalah pertanyaan saya. Jadi Bapak Ibu memperhatikan pertanyaan saya. Masih ada yang bingung? Harus tuntas. Satunya mana? Baik Ibu. Jadi clue-nya tadi adalah dengarkan pertanyaan saya. Jadi kalau saya bilang, saya menanyakan ada berapa, berarti ada 2 suku kata. Ada berapa? Ada 2 kata. Ada berapa? Ada 1, berapa 2. Dan gitu. Kalau berapa berarti 1. Oke, terima kasih. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengilustrasikan atau memaparkan daripada aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi nanti hasilnya itu apa Bapak Ibu ketika kita membicarakan terkait diseminasi positif atau budaya positif? Outputnya apa? Jadi outputnya adalah siswa menjadi mandiri. Siswanya akan menjadi mandiri. Kenapa? Karena sesuatunya itu mereka rela. Artinya tidak ada penekanan. Mereka sadar. Contoh, ada Mbak Ike menyampaikan bahasanya budaya positif dilakukan ambil sampah, kemudian dibuang pada tempatnya. Itu sudah budaya positif. Mereka tanpa sadar, mereka sudah membangun karakter mandiri. Jadi tidak kita panggil kemudian kita berikan ini. Tapi ada juga kita masuk ke ranah Gen Z yang saat ini ada pada tahun-tahun ini. Itu mereka selalu harus ada membangkitkan mereka. Contoh, anak ini kok nggak punya inisiatif. Itu yang terjadi. Nah, untuk membangkitkan inisiatif itu tidak gampang. Kadang dari kehidupan keluarga, lingkungan itu yang membuat mereka tidak respect. Gitu. Jadi yang pertama kita akan coba apa sih nanti yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik, di sini ada konsep inti budaya positif. Nanti yang akan kita bahas ada 6. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian yang ke-7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi. Jadi dalam bahasa-bahasa yang muncul 8 ini mungkin yang agak sedikit asing, mungkin
Ini restitusi bukan pajak ya. Kalau pajak ada istilah restitusi, tapi di sini muncul yang ke-8 itu segitiga restitusi, nanti kita bahas. Baik. Yang pertama kita bahas terkait perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kata berdiferensiasi, different itu pembeda. Jadi kalau kita berbicara berdiferensiasi, sering kita ikutin webinar atau pertemuan-pertemuan itu, mereka sekali lagi gencar membahas itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah profil pelajar Pancasila yang saat ini kita gembar-gemborkan itu sudah berhasil? Ternyata belum. Imbasnya masih belum mengefek, jadi belum maksimal. Baik, ini diagramnya atau lingkarannya yang ada di depan Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada kata yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi kalau sudah satu poin yang paling atas, ini sebenarnya udah luar biasa, ya. Udah kata-kata berakhlak itu ya. Ada kalimat berakhlak mulia. Itu mungkin dari perjalanan Rasul kita dulu sampai detik ini belum dapat berakhlak mulia itu yang sempurna, itu belum ada. Tuh. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkegiatan global. Mudah-mudahan semboyan ini dari profil pelajar Pancasila ini bisa kita cover dalam proses pembelajaran di lingkungan kita. Ini kita lanjutkan. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu kenapa gambarnya seperti ini? Kenapa nggak dibalik? Yang namanya kontrol itu yang nggak mungkin dari depan. Segala sesuatunya yang namanya kontrol itu ya dari belakang. Jadi kontrol itu istilah pantau, memantau. Jadi tidak ada orang kontrol dari depan, yuk jalan, enggak. Jadi kita tetap di belakang. Nah gambarnya makanya seperti ini, dia pegang kunci, ya. Jadi ada ilustrasi guru mengontrol murid, mengontrol. Jadi bukan sebagai eksekutor. Kita ini hanya memantau. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa yang diucapkan guru tentunya punya makna yang sifatnya membuat dia karakternya lebih baik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kata bersalah, rasa bersalah ini yang membuat mereka jalan di tempat karena bingung. Kenapa? Ya, saya mau berbuat apa? Kalau tuntutannya seperti ini, saya mau buat apa ini? Gimana? Saya sekarang tenang di tempat saja kan gitu. Makanya kata bersalah yang dimunculkan pada karakter siswa tentunya itu harus kita rubah paradigmanya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini juga konsep salah. Kadang kita umurnya lebih tinggi, maaf, di SMK ini ada kata senior untuk siswa. Senior ini biasanya punya aku ini lo lebih dulu gitu. Aku ini lo kakakmu. Seharusnya kamu ikutin aturan saya gitu. Atau saya ini bisa memberikan atau terkontaminasi. Adik-adik ini bisa terkontaminasi. Itu kan tidak baik. Jadi kata memaksa karena senior itu tadi yang akhirnya tidak baik. Kemudian lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini ada dua pendekatan teori. Yang pertama stimulus respon dan yang kedua teori kontrol. Nah, dari apa yang saya munculkan ini tentunya ada kesamaan dan ada perbedaan. Yang pertama kita lihat kebutuhan dengan keinginan tentu beda. Makanya kita kadang sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala itu pengennya yang ini yang itu kebutuhan apa keinginan?
Keinginan itu tidak terbendung. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan, saya cuma butuh ini kok. Saya ngajar nih butuh laptop dan infocus, selesai. Tapi ketika udah berbicara keinginan, saya minta ini harus di AC semua, kemudian komputernya harus lengkap, kemudian apa lagi? Ya itu keinginan. Tapi kalau ketika kebutuhan, ya sewajarnya saja. Itu paradigmanya. Kemudian pada teori kontrolnya, kebutuhan itu kita berbeda. Contoh, saya dengan Pak Din tentu beda ya Pak ya. Pak Din ini kan umur 10. Kalau saya jalan kaki masih wajar ya Pak Din ya. Pak Din harus menggunakan kendaraan roda 2. Tidak mungkin Pak Din nunggu atau jalan kaki. Itu mungkin masa lalu jalan 5 kilo tidak masalah. Tapi kalau untuk saat ini, pertama malu, kedua manja. Itu udah beda. Jadi masing-masing personal atau objeknya itu udah beda. Saya tidak bahas semuanya, nanti lama di sini. Dan kita lanjutkan saja. Karena sekilas saja. Kemudian, maaf. Kita masuk pada disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti atau artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, itu berasal dari kata disiplina. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kenapa harus kata positif? Disiplin itu pasti positif dong. Ini ada kata disiplin positif. Kenapa harus ada disiplin positif? Orang udah disiplin itu kan udah tinggi tingkatannya. Masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, makan jamnya tepat, kemudian sholat juga tapi ada disiplin positif. Kenapa Bapak Ibu? Jadi udah kata disiplin itu sudah bagus, tapi ada disiplin positif. Karena di dalam modul ini ada beberapa tingkatan. Jadi ada beberapa tingkatan yang akan menuju yang namanya pembelajaran apa ya? Saya lupa. Jadi masing-masing itu nanti muncul untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Itu tidak bisa semua orang terbangun dengan sendirinya. Maka ada disiplin positif. Kemudian di bawah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan umum maksudnya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang timbul dalam diri kita, ya, tidak mudah memunculkan motivasi kepada seseorang. Yang paling kuat adalah motivasi intrinsik. Karena kalau orang timbul motivasinya dari diri kita, itu akan tidak ada yang bisa mengalahkan. Misalnya Buhar ini disuruh Buhar, tolong deh setiap pulang terakhir itu Buhar itu sempatkan untuk mengumpulkan anak-anak supaya ada kegiatan di luar dari jam pelajaran misalnya, ekskul ini. Tapi Buhar ini karena tidak muncul dalam jiwanya dalam motivasi intrinsik, Buhar nggak bisa. Yuk, timbul begitu saja tidak bisa. Makanya harus ada dalam dirinya semangat diri, kemudian melihat keadaan, kemudian dorongan ketemu. Maka ada feedback antara dari luar dan dari dalam. Tidak bisa kita langsung didorong orang. Kadang kita mau bersyukur aja atau namanya ibadah lebih, iya aja tidak bisa membuat kita termotivasi. Tapi kalau sudah dari dalam diri, seseorang yang bukan kiai ngomong apa, membantu, memberikan masukan pada kita, kadang malah nyantol. Seperti itu. Jadi siswa ini kita membuat karakter siswa lebih lebih dominan, punya karakter positif, itu juga nggak gampang.
Dari satu kelas 36 kita prediksi kalau kita ngajar. Makanya kita selalu yuk 10 hingga 15 menit memberikan motivasi pada peserta didik sebelum jam pelajaran atau sebelum mata pelajaran kita mulai. Jadi seperti itu. Tidak mudah untuk mengubah karakter yang biasa mereka di rumah seperti ini. Settingannya beda. Fulan di rumah boleh ngerokok, sama ibunya boleh ngerokok. Karena apa? Ibunya dan bapaknya punya cita-cita kamu tuh sekolah terus, saya ikutin kemauan. Mencet tak ikutin kemauan itu ditangkap betul sama anak. Betul ya, Bu, Pak, jangan larang saya ngerokok. Ada. Jadi anak itu boleh ngerokok di rumah, ada. Orang tuanya membolehkan. Yang penting kamu sekolah terus. Karena apa? Latar belakang ekonomi lumayan. Ikutin. Nah, berhadapan dengan peraturan sekolah. Peraturan ini kan muncul sekolah, warga sekolah, semua komponen masuk membuat aturan kan gitu. Akhirnya tidak ketemu. Nah, mau tidak mau apa? Ada sesuatu yang harus dibuat kesepakatan. Kan gitu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak memandang ras. Jadi yang namanya nilai kebajikan yang muncul mau dari non-muslim, mau dari orang Batak, mau dari semuanya sama. Ya, jadi ini bentuk seperti ini di dalamnya itu sudah kesepakatan semua elemen, semua komponen ras. Jadi tidak ada pembeda. Baik, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kembali lagi, apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kembali lagi, Pak Nurdin, kebutuhan dasar manusia tuh Pak Nurdin tuh pengennya apa sebenarnya? Kesenangan saja. Nyaman, berarti kesenangan ya. Nyaman itu udah tinggi ya levelnya, udah nomor 1 lah ya. Kita lihat. Nah, udah masuk ya. Kita lihat dulu. Pak Nurdin di mana ya? Ada bertahan hidup. Bertahan hidup apa? Supaya bisa hidup adalah makanan disiapkan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Yang mana Pak Den yang Pak Den masuk tuh? Yang mana? Kesenangan aja tuh, udah pasti. Saya sendiri kalau suruh ini, yang di ini saya yang ini. Kesenangan semua orang yang dipilih. Tapi kan ada batasnya. Kita tidak bisa sesuatu tuh di luar dari kontrol orang lain. Harus ada batas, ada rambu-rambunya. Kesenangannya gimana? Kan gitu. Jadi semuanya dari 5 ini itu kembali kepada kesenangan. Tidak mungkin orang pengennya sedih mulu, nggak ada. Kemudian kita lanjutkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah kita bahas. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan pengaruh dari orang lain. Itu motivasi apa keduanya? Itu motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Jadi dua-duanya ini harus seirama. Jadi tidak bisa kita pertahankan. Aku kalau nggak dapat motivasi dari luar, aku ya sudah tidak mau. Dan itu juga istilahnya hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan. Makanya kita harus seimbangkan dari dua motivasi ini. Ya. Tapi yang saya bilang seirama tadi bukan persentasenya atau volumenya itu sama, tidak.
Jadi dari keduanya ini sama motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik, itu kalau saya ditanya mana yang bisa, saya cenderung dari sini. Betul tidak Bapak Ibu? Saya pikir betul. Karena apa? Yang namanya motivasi dari dalam diri ini tidak ada yang nandingin. Kamu bangun pagi kek, dibikin kek alarm, pakai toa biar kedengaran. Itu secara motivasi ekstrinsik. Tapi ketika dirinya tidak mau, walaupun dialarmkan, paling dipencet aja Pak Den. Dipencet selesai, mati tuh alarm. Tapi ketika muncul dalam dirinya alarm tidak bunyi, aku harus bangun subuh pagi-pagi. Ya Pak Den, kita bangun subuh sebelum azan apa sudah azan? Sebelum azan. Kalau perlu kita azan subuh, kita coba seperti itu. Jadi motivasi bangun subuh aja harus di dalam diri kita, istri kita atau suami kita. Kadang tidak mungkin membuat kita karena dari dalam diri kita tidak kuat gitu loh, nggak bisa. Jadi instruksi luar biasa. Lanjut. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi saya tidak bahas ini. Jadi dua variabel ini akan saya coba karena di situ ada hukuman dan konsekuensi. Ini kira-kira sama tidak? Hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, Pak Den. Mirip Pak. Mirip. Jadi kalau tidak melakukan sesuatu itu pasti dihukum nanti. Itu kan hukuman. Tapi kalau kan konsekuensinya kesadaran, betul sekali. Jadi ini loh sudah disepakati. Tentunya kamu tahu dong apa nanti konsekuensinya. Sering kita bahas konsekuensinya. Jadi ketika membahas ini, ya hampir mirip tapi tidak sama kedudukannya. Kalau konsekuensinya itu dia udah sadar duluan, ya Pak, saya kena ini nih. Tapi kalau hukuman paksa nih, paksa. Mau tidak mau ya ikutin. Jadi kita tidak, untuk di tahap ini kita juga nggak boleh kata hukuman ini Bu Har, Bu Tiwi, Bu Ike, BK, nanti kata ini agak dikurangi ya porsinya ya. Karena dalam pendidikan ini udah mulai nih porsi-porsi hukuman itu kita udah geser menjadi konsekuensi geser lagi menjadi restitusi. Jadi ada penggeseran. Jadi kalau yang sekarang ketemu anak, kamu lari lapangan. Karena apa? Sepatumu nggak hitam. Menurut mereka, oke, luar biasa Bapak ini tegas. Padahal kalau kita masukkan ke ranah ini sudah salah. Malu, ya kita sudah mulai mengurangi. Jadi untuk seperti itu, yuk bersama-sama kita coba mengurangi, menggeser paradigma yang lama itu hukuman menjadi konsekuensinya, kemudian konsekuensi kita geser lagi menjadi restitusi. Nanti kita bahas yang restitusi. Jadi tensi kita juga udah mulai kurang, jangan ngegas terus. Jadi kayak apa-apa tuh ngegas, Pak Agus. Jadi itu nggak nyaman. Saya banget. Mudah-mudahan untuk yang kemarin ya Pak Den ya. Akhirnya sekarang udah mulai, yuk kita sama-sama duduk, yuk kita sama-sama renung. Oke, selanjutnya. Lima posisi kontrol guru. Ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita akan lihat dalam video ini. Videonya udah sama sebenarnya tadi. Baik, nggak apa-apa ya? Kurang kreatif. Iya, karena memang di LMS itu Pak Den. Oh iya. Iya. Saya nggak bisa ngambil video kayak tempat Pak Agus karena Pak Agus itu Canva. Saya itu bukan Canva. Wah repot juga, harus buka dulu Pak Den. Saya nggak siap Pak Den. Maaf ya Pak Den ya. Ya, tadi lupa saya. Yang penting internetnya udah terhubung. Ya, monggo sambil dinikmati Bapak Ibu. Slow aja, slow, santai saja. Ya, santai saja. Ya. Loh, kok malah kesini? Kacau ini Pak Agus. Oh, langsung masuk itu dulu. Aduh, malah pinteran susah. Iya harus kesini dulu ya. Apa? Yang ini nanti tidak untuk laporan.
Ya, akan saya cut nanti di editingnya. Betul. Nah ini dia videonya sebenarnya, ya kan? Ini. Oke, nggak apa-apa kita tonton ya. Ya baik, kita tarik aja dulu. Silakan dinikmati. Naren, Ya ini penghukum. Jadi posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, ini tidak saya potong, jadi nggak apa-apa kita dengarkan. Adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi jantung saya kencang. Tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini memang ibu bukannya kayak gini ya. Si teman Sabar, luwes. bicara dengan nada Tapi suara ekspresif lemah. tidak puas. Ada suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor Motivasi ekstrim. kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagai posisi pemantau atau monitoring. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengambil
posisi kontrol tadi, kira-kira posisi Baik, Bapak Ibu, setelah kita mengamati dari video yang saya tampilkan di depan tadi, ada beberapa posisi kontrol untuk kita sebagai pendidik. Tentunya tadi ada video dengan nada ketus, kemudian nada santai, kemudian nada bersahabat. Tentunya kita sendiri yang tahu, karena kalimat-kalimat yang dimunculkan, ada kalimat di sana itu menakuti, kemudian membuat mereka untuk merasa bersalah, kemudian menjadi pengayom. Artinya dari apa yang diwujudkan tadi, ditampilkan tadi, tentunya dapat kita lihat dalam sketsa berikut. Jadi kita lihat dari kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau penghukum, apakah di tempat kita terjadi? Masih. Saya masih lihat. Kadang-kadang masih disuruh hormat bendera. Itu masih saya lihat. Nah, ini PR yang tidak mudah untuk memberikan mereka pemahaman, itu harus kita coba. Kemudian ada lagi membuat merasa bersalah itu adalah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ya, jadi ada membuat mereka bersalah itu, apa yang harus saya lakukan dengan ibu seperti ini? Saya nggak enak sama ibu, saya nggak enak sama bapak. Kan akhirnya mereka berpikir, ya kan? Efek dari perlakuan anak ini akhirnya membuat guru yang bersangkutan ini ditegur pimpinan atau ditegur senior misalnya. Jadi di situ terjadi. Makanya kata kalimat bersalah itu ya munculnya ke murid, ke siswa, karena efek dari dia bertindak. Kemudian selanjutnya ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi sebagai teman. Kemudian untuk sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Artinya ada memberitahu secara lunak, kemudian membuat dia paham akan selanjutnya tindakannya. Jadi tidak datar, tetap ada penekanan supaya tidak terjadi. Kemudian selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Kalau manajer itu cenderung membuat kita berpikir sebenarnya. Jadi tidak menghandle atau tidak membackup tadi supaya berpikir. Oke, itu contoh penerapan posisi kontrol untuk guru. Kemudian ini kita lewati. Masuk selanjutnya pada keyakinan kelas. Nah, berbicara keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu juga baru dengar akhir-akhir ini saja. Karena keyakinan kelas ini muncul itu atas komitmen bersama. Bagaimana cara memunculkan keyakinan kelas? Mungkin kalau dulu namanya peraturan, kesepakatan, tapi sekarang lebih lembut lagi, keyakinan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu hak daripada siswa-siswi kita untuk memberikan sumbangsi apa sih yang perlu kita patuhi. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Yang bersifat abstrak. Abstrak itu tidak wujud. Jadi ya sebenarnya tidak wujud, tapi itu kok menjadi acuan gitu. Norma itu tidak wujud Pak Den, tapi kok menjadi real gitu, menjadi pengayom. Itu bersifat abstrak.
Kemudian berupa pernyataan universal, kadang umum, tapi itu bisa dimengerti dengan kesepakatannya. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif, ya, dibuat dalam pernyataan positif. Contoh, jangan taruh sepatu di situ, itu kasar. Jangan buang sampah di situ, itu kasar, nggak boleh. Jadi pernyataan positifnya, letakkan sepatu di tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya atau sama tempatnya? Pada tempatnya, bukan sama tempatnya ya. Jadi ada nuansa positifnya. Jadi sama, tujuannya sama, tapi yang satu ngegas. Bahasanya ada ekstrim. Jangan. Itu sekarang kita hilangkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bukan jangan buang sampah di situ. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Betul, nggak usah bertele-tele. Masuk tepat waktu. Jangan terlambat nanti, alah bertele-tele. Jadi masuk tepat waktu, gitu aja. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lah, ruangannya nggak pakai lantai, Pak Din. Kemudian suruh lepas sepatu, cocok nggak? Oh pas. Jadi ruangannya nggak pakai lantai, nggak pakai keramik. Hujan gelap, suruh lepas. Ya pas ya. Kalau nggak hujan tapi dipakai baru pas. Oke, terima kasih. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau untuk kelas ya anak-anak sama dewan guru hanya sebagai manajernya saja, tidak mempunyai peran eksekusi. Jadi apa sih manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak. Karena apa? Dengan kesepakatan atau keyakinan kelas ini guru tidak bertindak sebagai eksekutor, hanya mengingatkan saja. Ada nggak kamu buat keyakinan kelas ini, nak? Oh ya Bu, kami dulu ini nih. Udah selesai, kembalikan kepada anak. Jadi tidak ada, kamu nih gimana? Akhirnya kita buat aturan sendiri. Lari lapangan. Nah, saya pernah juga Pak Din, keliling kan. Mungkin Bu Susi. Kalau kita kan selama ini kolaborasi Pak, semua diterapkan. Iya, betul. Karena kata kolaborasi itu baik ya sebenarnya. Tapi efeknya ada juga yang nggak baik Pak Din. Ya kan? Kayak kita berlima, satu tim 5 akuntansi. Yuk kita sepakati gak ada pakai HP semua. Ternyata efeknya juga nggak bagus, nggak bagus. Maksudnya nggak pakai HP itu saat belajar. Nanti salah persepsi nggak boleh bawa HP ke sekolah. Akhirnya saya kena juga. Jadi ada porsinya, ada penempatannya. Boleh bawa HP, tapi pas belajar taruh letak dulu. Itu bahasanya lembut supaya tidak sibuk dengan HP-nya. Oke lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang disampaikan tuh tadi di depan, ya, itu bahasanya membuat mereka sadar, kembali ke fitrah. Kalau bahasa kerennya itu kembali ke fitrah. Jadi kalau anak ini udah salah, kemudian mereka tahu ini kesalahannya di sini, yuk kita tutup ini kesalahannya dengan kita rubah. Jadi kalau restitusi ini, kalau dipajak tuh Bu Emi, Bu Susi, itu kalau dipajak itu lebih bayar dan kurang bayar, itu restitusi. Tapi kalau di paradigma pembelajaran kita ini, restitusi adalah mengembalikan supaya anak itu sadar akan dia membuat kesalahan, kemudian sadar kembali lagi ke fitrahnya gitu. Yuk, aku salah ini, aku tahu. Jadi bukan kesalahan itu diulang-ulang terus, itu namanya bukan restitusi. Kita panggil, kemudian anak ini nanti menyampaikan, lalu mereka cari solusi sendiri. Pak, saya ngantem kawan saya tuh karena saya diledek Pak. Diledek kenapa? Karena saya katanya anaknya orang gini-gini ya. Sekarang gini, kamu supaya kembali lagi ke kawan, akrab lagi, yuk gimana? Dia berpikir ya nanti, oh iyalah Pak, saya akan minta maaf. Kemudian saya tidak akan seperti itu. Jadi bukan kita sebagai eksekutornya, yuk kita temuin ini, nggak boleh. Kita coba anak ini sebagai punya jiwa mandiri, menyesali perbuatan yang tidak baik, kemudian merubah untuk kembali kepada kodrat anak. Karena kodrat anak itu apa Bapak Ibu? Pengennya bermain kan? Kodrat anak itu Pak Din,
pengennya bermain, tidak ada kontrak tanah, pengennya bekerja, nggak ada. Itu sesuatu biasanya, ya. Jadi ini terkait restitusi, jadi tidak terlalu banyak yang saya sampaikan tentunya, tapi mudah-mudahan memberikan efek, memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, agar nanti dalam proses pendidikan kita saling berkolaborasi, kita saling punya satu tujuan adalah mengembalikan kodrat anak kita, menuntut, kemudian kita memberikan mereka suri teladan yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.